Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Hadihi nasta'in umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan banyak nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan pada acara siang hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah majelis yang mulia, ibu-ibu, bapak-bapak. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita. Saya mendapat amanah materi tentang memaafkan, melembutkan hati. Pemaaf adalah sifat yang memang perlu dimiliki untuk membangun suatu karakter seseorang. Bukan berarti memaksakan harus untuk memiliki sifat pemaaf. Namun, terkadang kita belajar, dilatih bagaimana kita menumbuhkan sifat itu. Ternyata pemaaf itu adalah teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 4689 yang bunyinya, sedekah itu tidaklah mengurangi sebagian dari harta dan tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba karena pemberian maafnya kecuali kemuliaan, dan tidaklah pula seseorang bersifat tawadhu kecuali Allah akan menyikapnya. Mungkin kalau kita minta maaf itu lebih mudah ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Tapi kalau kita memaafkan dari hati yang paling dalam itu perlu latihan. Dalam sebuah contoh misalnya ya, dalam sebuah contoh yang Rasulullah pernah diketahui oleh kita bersama, mungkin dalam contoh bagaimana Rasulullah itu sangat bersedih hati ketika pamannya Hamzah ya, ketika beliau syahid gugur di medan perang. Syahid itu ternyata ada suruhan ya yang bernama Wahsy, dan ada wanita kafir saat itu yang dada pamannya, langsung mengambil ya, ibu sudah pirsakan dalam ceritanya. Namun wanita itu saat itu masih kafir ya. Beliau melakukan itu karena masih ada rasa dendam kepada Rasulullah. Dalam sebuah kisah disampaikan saat itu beliau sangat tidak suka, yang paling tidak sukai saat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika suaminya Abu Sufyan ya, pada setelah Fathu Makkah itu, Abu Sufyan itu lebih dahulu untuk memilih jalan ada di jalan Islam. Saat itu Hindun adalah di antara 10 orang wanita yang menjadi sasaran untuk dibunuh karena beliau tidak mau masuk Islam. Namun alhamdulillah ada hidayah dari Allah, beliau masuk Islam dan Rasulullah dengan sangat mudah memaafkan perbuatan yang mungkin sangat mengiris hati ya, yaitu karena menyakiti pamannya sendiri. Itu
Begitu juga ketika Rasulullah dakwah di Taif 10 hari tanpa menghasilkan apapun. Beliau di sana niatnya untuk meluaskan medan dakwahnya, ternyata tidak ada satupun yang mengikutinya, bahkan dilempari batu. Rasulullah lari terbirit-birit dengan satu sahabatnya. Malaikat saat itu mendatangi dan menawarkan, wahai Nabi Muhammad, andai kata engkau mau, aku akan berdoa, aku akan berdoa kepada Allah dan menghancurkan gunung ini untuk menimpa Taif. Tetapi Rasulullah menyampaikan dan bersabda, tidak, jangan ya, kurang lebihnya seperti itu, jangan. Tidak apa, mungkin mereka belum bisa mengikuti aku saat ini, tetapi suatu saat nanti kaumnya dari mereka mungkin akan mendapat hidayah, akan bisa masuk Islam. Seperti itu ya. Dan banyak contoh-contoh lainnya ya ibu-ibu ya, yang dari dulu dari masjid itu tiap hari. Mungkin ketika beliau sedang sujud, ada yang menjatuhkan kotorannya sehingga Rasulullah tidak bisa bangkit dari sujudnya. Putrinya yang sangat disayang ya membelanya. Dan banyak sekali, tetapi beliau sangat memiliki sifat pemaaf. Dalam surat An-Nur ayat 22 disampaikan, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka lapangkan dan mereka memaafkan dan berlapang dada. Kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Juga dalam surat Ali Imran ayat 159, karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Singkat ya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Dalam surat Al-A'raf 199 sampai 201, jadilah engkau pemaaf dan serulah orang yang mengerjakan yang maaf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang bertakwa, apabila mereka terkena tipuan atau rayuan setan, mereka segera mengingat Allah. Maka ketika itu juga mereka sadar akan kesalahan mereka. Itu adalah dasar-dasarnya Bapak Ibu tentang memaafkan sama kita. Itu adalah contoh atau teladan terbaik Rasulullah, dan mungkin juga pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih Ammar bin Yasir sebagai gubernur di Kufah. Suatu ketika ada seorang awam datang menemuinya lalu berkata kepadanya, "Hai yang telinganya terpotong." Salah satu telinga Ammar itu memang terputus ya, sehingga pada saat itu sedang menghadapi orang-orang murtad. Namun ketika mendapat celaan itu, beliau tetap sabar dan hanya menyampaikan dengan singkat, "Yang kamu cela itu adalah telingaku yang terbaik," jawab beliau ya. Gubernur di Kufah saat itu Ammar bin Yasir. Dalam surat Ali Imran disebutkan ayat 199, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Masih banyak lagi ya Bapak Ibu tentang
eh, pemaaf ini. Dan di sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan, iman yang paling utama adalah sabar dan memaafkan. Dari sifat pemaaf itu, kita berharap nantinya kita memiliki akan banyak memberikan manfaat untuk kita, di antaranya yaitu orang pemaaf, tanda-tandanya, tanda orang bertakwa itu salah satunya mudah untuk memaafkan. Di sini disebutkan, dan bersegeralah kamu mencari dari Tuhanmu ampunan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dalam surat An-Nisa ayat 149, Allah berfirman, jika kamu menyatakan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Di sini disampaikan kalau kita memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan kita. Intinya seperti itu ya. Monggo Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberi hidayah untuk mudah memaafkan orang lain, mudah memaafkan diri sendiri ya kalau kita punya salah, sehingga kita tidak berlarut-larut dan lebih baik untuk memperbaiki diri, begitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mudah memaafkan dan akan dimaafkan oleh Allah. Itu ya ibu-ibu, karena mungkin dari teladan Nabi Muhammad itu sangat sempurna sehingga contoh-contohnya banyak sekali, dan mungkin juga dari Asmaul Husna ya, ada Al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun, begitu ya. Walaupun mungkin ya kita harus belajar ya, sedikit demi sedikit. Ini saya memperingatkan diri sendiri ya Bapak Ibu, selain juga mengingatkan, nah begitu banyak salah dari saya. Mbok pilih ada kata-kata saya yang menyinggung, itu tidak bermaksud apa-apa ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Saya hanya menyampaikan saja apa yang sudah saya siapkan materinya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita tutup majelis ini dengan membaca istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Ya,